kemudian kerabat saya Ketua DMI Haji Ustaz Cece Saifuddin yang juga adalah Ketua DKM Masjid Al-Qawi, pengurus MUI Haji dan DMI Haji, serta para Ketua DKM. Hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih mendapat rahmat Allah, iman dan takwa sehingga dapat bersama di Masjid Al-Qawi ini untuk mengambil hikmah dari kegiatan suling subuh keliling. Tadi saya menanyakan kepada Bapak Haji Sanusi apa sesungguhnya tujuan daripada suling subuh keliling. Yang pertama adalah silaturahim. Alhamdulillah kita dapat melaksanakannya pagi ini. Yang kedua adalah taklim, pengajian, menambah ilmu, kemudian saling memahami satu dengan yang lain. Karena Haji kan luas, sekarang ini ada 28 masjid di Haji dan puluhan musola. Satu hal yang saya tanya kepada beliau, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan dari suling ini? Cita-cita beliau yang mulia adalah agar ketika diselenggarakan suling itu masjidnya penuh seperti ketika sholat Jumat, begitu ya banyak biaya. Alhamdulillah pagi hari ini tidak penuh tetapi sudah banyak. Mudah-mudahan di kesempatan lain akan semakin banyak dan cita-cita luhur dari Pak Haji Sanusi bahwa ketika suling mesinnya penuh, mudah-mudahan terkabul karena niat kita semua. Ada yang kami muliakan karena sambutan adalah menyambut yang akan memberikan ceramah, maka sampai di saja tapi sungguh kita dapat berhikmah dari keberadaan kita di Masjid Al-Qawi ini. Di dalam ayat 40 surat Al-Hajj itu Al-Qawi disebutkan memang sebagai salah satu dari Asmaul Husna. Innallaha laqawiyyun aziz, bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Hikmahnya adalah ketika kita berada di masjid wabil khusus Al-Qawi, maka kita akan merasa Allah yang maha perkasa dan maha kuat, sehingga sebagai seorang hamba kita merasa lemah dan selalu bergantung kepada-Nya. Lalu yang kedua adalah hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Ustaz kita yang alhamdulillah insya Allah waktu ini masih cukup banyak, sekitar 30 menit ke depan. Maka ini adalah salah satu wujud perkapalan doa kita. Innallaha yas'aluka ilman nafi'an, yang diajarkan Rasulullah yang senantiasa dapat dan perlu kita ucapkan ketika selesai sholat subuh. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Nabi akan sampaikan bermanfaat bagi kita. Lalu doa yang rangkaian dari itu adalah waris thayyiban. Dengan adanya ilmu yang bermanfaat itu kita dapat kemudian mencari rezeki yang baik, bukan rezeki yang sembarangan. Dan itulah yang kita. Dan maka sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada saudara kita Ustaz Cece Saifuddin yang telah menjadi tuan rumah beserta pengurus DKM. Dan pagi hari ini dengan aroma kopi yang begitu segar, maka kita tidak akan mengantuk dan menyetujui pengajian yang akan disampaikan. Karena itu marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah dan cita-cita Haji Sanusi bahwa suling itu akan semeriah ketika sholat Jumat. Insya Allah di waktu yang akan datang dapat terwujud karena dia kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi ini insya Allah akan memberikan berkah bagi kita untuk sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita. Apakah lagi ini sudah masuk bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram adalah penuh dengan Zulhijjah. Saya ingat satu Muharram karena kita sebentar lagi akan merayakan pada satu Muharram yang insya Allah kita akan menyertakan
remaja dan pemuda masjid sehingga mereka terlibat langsung dalam kegiatan. Jadi 10 hari Ramadan adalah 10 hari yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan bagi hari ini merupakan bagian daripada kita mengamalkan amal soleh dan bagian dari kemuliaan. Sekian dari saya. Pada saat ini kita akan mendengarkan uraian hikmah dari Ustaz kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada guru kita Ketua MUI Remaja Mufti Ustaz Haji Kabut Bidul MPD yang tadi telah memberikan sambutan dan memberikan informasi terkait Muharram yang insyaallah akan diadakan di Kelurahan Raja Mufti. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita ke acara inti kita. Dan insyaallah kita akan mendengarkan Mau'izatul Hasanah sampai dengan 20 menit, berarti pas nanti jam 6 ya. Yang akan langsung disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Muftinul Mansur atau yang terkenal dengan PM ya. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa fi ayatin ukhra la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Sanusi, orang tua kita, guru kita, sesepuh dan sekaligus tokoh religi di lingkungan dan wilayah Harjamukti. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan beliau dan keluarga. Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Harjamukti Bapak Haji Kabul Budiono MPD, Ketua DMI Harjamukti Bapak Jaja Saifuddin SP, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para haji, para asatid di lingkungan Harjamukti, para ketua DKM Masjid dan Mushola Wilayah Harjamukti beserta jajaran hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu dan dapat memfungsikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Salah satu kehendak Allah dari segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita adalah hadirnya kita dalam majelis-majelis taklim.
al-istimalu kulli dhi ni'amin min ni'matillah fil ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, yang namanya syukur adalah al-istimal, kemampuan diri kita untuk dapat menggunakan kulli dhi ni'amin, segala bentuk nikmat-nikmat min nikmatillah, dari nikmat Allah, fil ibadah, untuk ibadah. Jadi konsep syukur hanya mengatakan alhamdulillah, tapi sholat kagak pernah, ngaji malas, itu bukan syukur, kata Imam Al-Ghazali. Jadi syukur itu kemampuan kita untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam bentuk apapun dari segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin kita mampu mensyukuri nikmat Allah untuk ibadah, yakin rezeki nikmat Allah akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah menjadi satu bentuk perwujudan kecintaan kita, perwujudan kepatuhan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita berharap kelak nanti yaumil kiamah Rasulullah memberikan syafaatul ummah untuk kita semua, dan Rasulullah mengakui diri kita di yaumil kiamah sebagai pengikut setia. Para hadirin, Pak Kiai Haji Sanusi, Pak Haji Kabul yang kami hormati, kita mengenal dua hari raya. Yang pertama, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Idul Fitri itu sudah sangat familiar, kembali ke fitrah. Idul Fitri kembali ke fitrah. Tapi sampai sekarang masih jarang kita dengar Idul Adha balik kemana. Kalau Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali ke suci, itu sudah familiar di telinga kita. Tapi Idul Adha, pernah gak kita mendengar Idul Adha adalah kembali kepada kemauan untuk berkorban dalam penyembelihan hewan? Jarang ya. Idul Adha ya Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri itu ada embel-embelnya kembali ke sucian atau kembali ke fitrah. Gitu. Idul Fitri ke Idul Adha itu waktunya 2 bulan 10 hari. Idul Adha ke Idul Fitri itu jarak waktunya 9 bulan 20 hari. Berarti lama Idul Fitri ke Idul Adha atau lama Idul Adha ke Idul Fitri? Ya, Idul Fitri ke Idul Adha itu jaraknya cuma 2 bulan 10 hari, Pak. Idul Adha ke Idul Fitri berikutnya itu 9 bulan 20 hari. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi kalau kita belajar agama udah dari sononya, salah. Di dalam surat Kahfi berkali-kali Allah katakan likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Segala sesuatu ada sebabnya, ikuti sebabnya. Jadi kenapa jarak dari Idul Fitri ke Idul Adha cuma 2 bulan 10 hari, jarak Idul Adha ke Idul Fitri 9 bulan 30 hari? Udah dari sononya, bagus. Tapi paling tidak memberikan suatu pelajaran kepada kita. Kita itu manusia, makhluk sosial, dan di sisi lain
kita juga makhluk individu. Jadi dalam diri kita ada dua kekuatan ini. Di sisi lain kita sebagai makhluk individu, ya, di sisi lain kita sebagai makhluk sosial. Seakan-akan Idul Fitri adalah menggambarkan kemenangan diri, ya, personal win, kemenangan. Sedangkan Idul Adha seakan-akan mengajarkan kepada kita tentang social win, kemenangan bersama. Jadi dalam diri kita ada personal win, ada social win, kemenangan diri diajarkan lewat Idul Fitri, kemenangan bersama diajarkan lewat Idul Adha. Apa untuk dapat memenangkan dirinya? Ramadan. Kontrol segala keinginan dalam diri kita. Jadi suapau puasa Ramadan adalah media yang Allah berikan kepada kita agar kita memperoleh personal win, kemenangan diri. Idul Adha tandanya dengan apa? Kurban. Itu seakan-akan mengajarkan kepada kita agar kita mendapatkan social win. Kalau sudah pengorbanan, kalau sudah kemenangan bersama, maka alatnya, medianya harus berkorban. Untuk kita bisa berbaik dengan orang lain harus. Itu salah satu bentuk. Kita perhatikan. Pada saat Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang mengucapkan kata-kata itu adalah bukan pejabat biasa, tapi Allah dan malaikat mengucapkan selamat ya Muhammad. Apa kata Muhammad? Dia tidak langsung mengucapkan terima kasih, tapi dia berpikir social win. Hebatnya saya adalah karena orang lain, bagusnya saya adalah karena sahabat umat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu pernyataan Nabi Muhammad pada saat diucapkan selamat oleh Allah dan malaikat. Harusnya sikap Nabi seperti itu terejawantahkan di dalam diri kita. Pak Haji kabul, wah alhamdulillah Pak Haji kabul, selamat ya Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, di Harjamukti, karena kepemimpinannya beliau kompak. Pak Haji kabul mengatakan, saya bisa seperti ini karena kalian semua. Itu baru hebat. Presiden hebat kan karena ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, ada presiden. Guru hebat karena ada murid. Kalau nggak ada guru, ada murid. Jadi saling berkepentingan dalam hal itu. Ya, jadi Idul Fitri kemenangan diri, Idul Adha kemenangan bersama. Kemenangan bersama ditandai dengan berkurban. Hadirin yang kami hormati, Idul Adha paling tidak ada dua kegiatan. Yang pertama adalah peristiwa haji, yang kedua adalah peristiwa kurban. Semua bermuara dari peristiwa sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Peristiwa haji juga beliau dari Ibrahim, kemudian peristiwa kurban juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji dan kurban itu, kalau mau mengamati, ya, haji kenapa dikatakan ibadah yang paling berat? Haji, sekali lagi saya katakan, kenapa ibadah haji dikatakan ibadah yang paling berat? Bukan berat di ongkos, Pak. Kata-kata istato'ah yang diartikan mampu dari sisi fisik, itu kata-kata istato'ah hanya bisa ditafsirkan oleh orang Indonesia. Orang Arab sana istato'ahnya lain. Mampu dari sisi duit, Arab gak perlu pakai duit.
Di Indonesia kata-kata istato'a jika mampu, ya kan? Mampu apa? Mampu fisiknya, mampu duitnya, mampu tenaganya. Kalau di Arab mampu duit nggak butuh, wong sudah dekat sana. Tapi paling tidak kalau kita melihat dalam kajian para kiai itu barangkali tahu kata-kata istato'a itu dari kata-kata to'a. Kalau dalam bahasa Arab itu ada penambahan 3 huruf, sulasi mazid 3 harfain, tambahan huruf alif, sin dan ta. Awalnya adalah to'a. To'a itu artinya taat. Jadi sebenarnya istato'a mau diterjemahkan apapun, maka haji sebenarnya yang mendasari kita haji adalah ketaatan, bukan persoalan kemampuan fisik. Kalau ketaatan yang mendasari manusia haji, insya Allah pulang akan jadi haji yang benar. Ini di Indonesia haji setiap tahun bertambah, koruptor semakin tahun juga kurang atau bertambah? Bertambah. Yang korupsi juga orang Islam. Ini kadang-kadang antara orang berangkat haji karena tidak didasari dengan to'ah, didasari saya punya duit, saya fisiknya oke, kemudian saya punya waktu, tapi tidak dikemas dengan nilai-nilai ketakwaan, maka terjadi seperti ini. Padahal kata-kata istato'a sekali lagi adalah dari kata-kata to'a yang artinya taat. Banyak banget simbol-simbol haji yang harus dipecahkan. Kenapa dikatakan sekali lagi ibadah haji ibadah yang paling berat? Karena taruhannya adalah kemusyrikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la kafaro, la munafik, la fasik gak ada, tapi la syarika. Jadi haji tantangannya adalah kemusyrikan. Hati-hati. Berterkin Ka'bah 7 kali. Apa maksudnya? Ikhram pakaian tak berjahit, melempar jumroh, apa yang dilempar? Kalau harus dipahami. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya menjelaskan 2 saja. Dulu peristiwa sa'i adalah peristiwa Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Air yang dicari air beneran, karena buat Ismail yang kehausan air susunya sudah habis. Lari dari Sofa ke Marwah. Jadi sa'i itu artinya usaha. Sofa ke Marwah lari terus, ujung-ujungnya ada di mana air itu? Di situ-situ juga kan. Apa yang dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah itu butuh usaha. Kejalan dulu, walaupun nanti hasilnya ya Allah bilang aja di sini ada air, saya diam aja, bukan begitu. Allah mengajarkan kepada kita jalan dulu, usaha dulu. Ujung-ujungnya airnya itu ada di bawah telapak kaki Ismail. Sementara Siti Hajar berlari-lari dari Sofa ke Marwah. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang belum pernah ke sana jangan membayangkan Sofa dan Marwah, Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu sebuah perbukitan. Jangan dibayangin gitu ya. Karena saya dulu waktu belum pernah ke sana, bayangin Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu kayak sebuah bukit. Padahal enggak. Sofa dan Marwah yang ada di Masjidil Haram. Gitu Pak ya? Iya, ada di sana. Itu cuma simbol saja. Nah, kalau dulu Siti Hajar itu cari air beneran. Sekarang saya tanya, orang sa'i dari Sofa ke Marwah cari apa? Kalau bilang cari ibadah, cari pahala udah pasti. Cari apa? Orang sekarang ya dari Sofa ke Marwah sa'i, yang dicari itu apa? Air. Air udah ada sekarang di situ. Kalau Siti Hajar cari air beneran, kalau kita sekarang cari apa? Air. Tetap kita mencari air,
tapi yang dicari bukan air yang sesungguhnya, tapi kita mencari sifat air. Air tetap yang dicari. Kalau Siti Hajar yang dicari airnya, kalau kita yang dicari sekarang adalah sifat air. Orang yang sa'inya benar akan melahirkan dalam diri sifat seperti air. Apa? Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dia selalu melihat bawah. Yang kedua, air mendinginkan pesan. Lihat air itu kelihatan dingin. Waduh, Pak Haji Sanusi, kalau sudah ketemu dengan Pak Haji Sanusi, segalanya itu dingin suasananya. Berarti beliau adalah bersifat air. Yang kedua, lawannya air apa? Api. Kalau begitu, air adalah akan dapat mengantisipasi api. Api itu simbol setan. Semua benda yang mengandung unsur air sulit untuk dibakar. Kalau diri kita bersifat seperti air, maka jin, setan, iblis tidak akan pernah mampu membakar diri kita. Yang ketiga, sifat air. Air ditempatkan di gelas. Air berwujud seperti gelas, tapi kita tidak bisa mengatakan gelas adalah air. Air ditempatkan ke botol, maka air akan seperti botol, tapi kita tidak boleh mengatakan botol adalah air. Begitulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking fleksibelnya sifat Rasulullah, saking mulianya sifat Rasulullah, kepada sahabat bisa diterima, kepada ibu-ibu bisa diterima, kepada jamaah bisa diterima, bahkan kepada musuh Rasulullah itu bisa diterima. Itulah Rasulullah dikatakan khuluqun azim, akhlak yang mulia. Itu dari sisi sa'i. Yang kedua, orang nanti haji, di sana ada wajib haji yang namanya melempar jumroh. Aqobah, Wusta, ulang 3 kali, masing-masing lemparan 7 kali, berarti ada 21 kali. Kebanyakan kita Bapak, harusnya sekarang udah ada perubahan. Yang dilempar sebenarnya, kalau kita secara umum, secara syar'i Bapak, yang dilempar setan. Kita setan aja kagak bisa ngeliat lempar rokok. Cuma lempar, Allahu Akbar. Pertanyaannya Bapak, apa yang dilempar? Setan, mana setannya? Saya jujur Pak, sebenarnya bukan itu. Yang dilempar adalah sifat keburukan kita. Kita lempar keluar, jelas. Nih aku sering sombong, aku lempar ya Allah. Allahu Akbar. Kesombonganku aku lempar. Aku bakhil, aku lempar ya Allah. Aku medit, aku lempar ya Allah. Aku suka marah, lempar ya Allah. 7 sifat keburukan kita dalam satu kegiatan melempar jumroh kita buang. 3 kali, 21 kali sifat buruk. Ada 21 sifat buruk dalam diri kita yang kita lempar lewat aktivitas jumroh. Sekarang orang cuma pada lempar-lemparan buah. Ditanya, Bu, yang dilempar apa? Bu, pokoknya lempar. Syariatnya seperti itu Bu, Bapak sekalian. Tapi paling tidak ada satu sikap di dalam diri kita. Apa sih dari aktivitas ibadah jumroh ini yang harus kita ambil hikmahnya? Kalau benar jumrohnya 21 keburukan kita buang di sana, pulang ke Indonesia nggak ke bawah lagi. Itu yang haji. Yang kedua adalah kurban. Kurban itu simbol, ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darahnya di antara kalian dari daging hewan kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan. Ayat ini menggambarkan yang pertama, orang yang hari ini berkorban, tandanya ada sifat-sifat ketakwaan. Seberapa nilainya itu urusan masing-masing.
Karena yang mendasari kurban adalah takwa. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang pertama. Yang kedua, penyembelihan binatang itu simbol. Ingat sekali lagi, simbol. Yang harus kita potong apa? Kalau kita potong binatang di sana atau hewan, yang harus kita potong dalam diri kita itu apa? Sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Itu simbol semua, Pak. Jutaan kurban mati saat ini, besok dipotong. Kalau sifat kebinatangan dalam diri manusia tumbuh terus, gak akan pernah berhasil kurban. Jadi yang kita potong adalah sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Binatang apa? Lihat di dalam Al-Quran. Ada kirodatan khosiin, ada alfil, ada anamel, ada anahl, ada al-ankabut, ada kalbun. Ya Allah, Allah sudah mencontohkan sifat-sifat binatang di dalam Al-Quran. Lihat, kalbun binatang anjing, mohon maaf, sifatnya seperti apa? Kirodah, monyet, irdun, apa sifatnya? Ada nggak dalam diri kita? Semut yang sifat bawis ada nggak dalam diri kita? Jadi sifat-sifat kebinatangan inilah yang harus kita potong pada saat kita melihat orang dalam proses penyembelihan hewan kurban. Kalau itu yang dipotong, maka esensinya yang binatang dipotong tidak hidup. Ismail tidak terpotong oleh Nabiullah Ibrahim, diganti dengan kambing ibas. Artinya apa? Orang yang bersedekah, berinfak, memberi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang kita berikan esensinya tidak hilang, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peristiwa kurban besok, ya, tanggal 6 insyaallah bulan apa, hari Jumat kalau nggak salah disepakati itu paling tidak, kalaulah di antara kita ada yang belum dikasih kesempatan oleh Allah untuk kurban, kita paling tidak menyaksikan, ya Allah, saya belum bisa berkurban tapi saya ingin memotong, saya ingin mengurangi sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Sifat apa? Ya banyaklah, yang tahu kan kita sendiri. Insya Allah walaupun kita tidak berkurban, simbol kurban lewat orang lain, tapi kita mampu dan dapat memotong sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Insya Allah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan semakin meningkat. Karena sekali lagi, sifat kebinatangan yang tumbuh dalam diri kita inilah yang menghambat dan memporak-porandakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang diterima oleh Allah dari kurban seseorang bukan darah dan dagingnya, tapi adalah ketakwaan di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus-menerus mampu dan dapat memelihara diri dari ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Anas Haji Mukhtinul Mansur yang tadi dengan luar biasa memberikan ilmu kepada kita tentang hikmah daripada Idul Kurban. Mudah-mudahan beliau kita doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga keluarga kita. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita tutup dan dipimpin doa oleh guru kita Ustaz Dr. SPD SAG MPD, izinkanlah kami selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf barangkali dari awal hingga akhir kami memimpin
kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari diri kami pribadi. Oleh karenanya selaku pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah yang pada hari kesempatan sore hari ini luar biasa, yang hadir banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di bulan Juli 2025, dan untuk informasinya nanti kami akan sampaikan di grup DMI maupun di grup MUI. Oleh karenanya selaku acara kami menyampaikan alhamdulillah wala taqabbal tadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami silakan kepada Ustaz Mukhtaradis AGPD untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita tutup majlis yang penuh barakah ini dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita dalam kemudian dijadikan anak dan cucu kita keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian kita juga berharap di akhir hayat kehidupan kita Allah berikan wafat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah, mari sama-sama kita bersalam-salaman, dan jika masih ada snacknya atau yang masih ada, dipersilakan di bawah ya, dibungkus. Setelah itu kita sama-sama akan bersalaman dengan dulu para jemaah sekalian. Dan kopinya silakan dihabiskan, tehnya silakan. Yang masih ada snacknya dirapikan terlebih dahulu, baru setelah lepas itu kita bersalaman.
Baik, diinformasikan untuk suling di bulan Juli 2025 insya Allah bertempat di Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah nanti kita infokan untuk nama. Jadi Puri Sri Bidari Ustaz Ahmad Hasan ya, insya Allah di bulan Juli. Ya, mari pada jemaah yang pada Tuhan dulu kita bersalam-salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Baik para jemaah, insya Allah kita akan berfoto bersama ya, sebagai dokumentasi bagi para jemaah yang berkenan berfoto dengan para guru kita. Kami persilakan. Buat kalender 2026. Biar pada berkah.